Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Benedikta Alicia Yuni. Saya mahasiswa di Universitas Widya Dharma Pontianak. Kali ini saya akan membahas video pembelajaran mengenai materi kuliah perilaku konsumen, di mana materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada persepsi, kemudian kepribadian, yang ketiga pembelajaran, memori, ingatan, dan pemikiran, dan yang keempat ada motivasi. Nah, oke, selanjutnya mari kita bahas. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu adalah persepsi konsumen. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa persepsi konsumen memiliki pengertian adalah proses saat konsumen memilih, mengorganisasikan, serta menginterpretasikan informasi menjadi suatu arti tersendiri bagi dirinya. Nah, misalnya teman-teman ini dihadapkan menjadi seorang konsumen ketika akan membeli suatu produk. Nah, tentunya produk tersebut memiliki berbagai jenis merek yang berbeda-beda dengan fungsi yang sama, fungsi yang hampir mirip. Nah, tentunya teman-teman akan memilih dari berbagai macam merek tersebut. Konsumen tersebut akan memilih, teman-teman akan memilih 3 produk ataupun beberapa produk lainnya yang memang cocok di hati konsumen, di hati teman sendiri. Nah, kalau misalnya teman sudah memilih produk tersebut, teman-teman akan mengorganisasikan ataupun mengelompokkan produk tersebut menjadi produk yang teman-teman sukai. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah mempunyai produk-produk yang sudah Anda sukai, teman-teman akan mencari informasi tentang suatu produk tersebut. Nah, misalnya kalau teman-teman udah memperoleh informasi tersebut, nah, teman-teman akan lebih yakin untuk membeli satu atau beberapa dari produk rekomendasi teman tadi. Nah, karena kalau misalnya teman di sini udah tahu betul informasi mengenai suatu produk tersebut, nah, ada kemungkinan besar konsumen tersebut akan membeli produk tersebut karena sudah tahu tentang informasi produknya, kelebihan dan kekurangannya. Teman-teman sudah tahu, sehingga mengurangi atau mengantisipasi si teman-teman itu merasa kecewa ketika membeli produk karena misalnya tidak sesuai. Nah, beda lagi kalau teman-teman udah yakin betul kalau misalnya informasi tersebut, informasi produknya itu sudah teman-teman ketahui. Nah, sehingga kalau konsumen tersebut ataupun teman-teman sudah mengetahui banyak informasi mengenai produk tersebut, maka teman-teman akan diuntungkan. Kalau teman-teman tidak tahu tentang informasi suatu produk, besar kemungkinan akan mengalami kerugian karena kita tidak tahu apakah produk tersebut cocok atau tidak dengan kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen yaitu ada 2. Yang pertama faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Di sini saya akan membahas faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal itu ada yang berupa pengalaman. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah membeli suatu produk, nah otomatis teman-teman pasti sudah tahu mengenai produk tersebut. Ibaratnya sudah ada pengalamannya. Nah, kalau misalnya produk tersebut bagus, maka si teman-teman akan membeli ulang lagi produk tersebut. Nah, kemudian bisa jadi juga teman-teman akan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain karena bagi teman-teman bahwa kalau misalnya produk ini cocok sama saya, berarti ada kemungkinan besar produk tersebut juga akan cocok kepada orang lain. Nah, yang kedua yaitu adalah kebutuhan. Nah, misalnya di sini konsumen itu membaca bahwa produk tersebut memiliki fungsi yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, makanya teman-teman mungkin ada kepikiran bahwa kayaknya aku beli produk ini aja karena udah sesuai dengan kebutuhan aku. Nah, oleh karena itu teman-teman akan membeli produk tersebut. Nah, yang ketiga ada niat yang dianut. Misalnya teman-teman memiliki niat bahwa pokoknya teman-teman harus beli ini, pokoknya aku harus beli produk ini karena produk ini sesuai dengan aku. Produk ini yang sudah saya inginkan sejak lama. Nah, makanya konsumen tersebut atau teman-teman membeli produk tersebut. Nah, yang keempat adalah pengharapan. Misalnya, teman-teman itu sudah berharap sekali bahwa produk tersebut teman-teman miliki karena teman-teman mempunyai persepsi bahwa produk ini tuh benar-benar bagus sehingga teman-teman mempunyai pengharapan bahwa teman-teman harus memiliki produk tersebut. Nah, faktor yang kedua yang mempengaruhi persepsi konsumen adalah faktor eksternal yang meliputi situasi. Nah,
Di sini contohnya misalnya teman-teman pernah dihadapkan pada situasi menjelang hari raya. Nah, di mana teman-teman udah mempunyai persepsi bahwa misalnya hari raya itu identik dengan baju baru, membuat kue, karena teman-teman tersendiri memiliki teman yang udah membuat kue ataupun membeli baju baru. Nah, otomatis teman-teman akan tertarik untuk membeli produk baru berupa baju baru ataupun membeli bahan-bahan kue untuk membuat kue. Nah, yang kedua ini adalah sifat stimulus. Mungkin teman-teman pernah mengalami dorongan dari orang lain ketika akan membeli suatu produk. Teman-teman diajak atau didorong oleh orang lain untuk membeli produk karena produk tersebut mungkin adalah produk yang sesuai dengan yang teman-teman cari. Nah, yang ketiga adalah penampilan produk. Nah, kalau penampilan produk ini tidak asing sekali bagi kita karena kita bisa saja tertarik dengan suatu produk karena penampilan produk. Nah, penampilan produk saja bisa lucu, itu memiliki daya tarik yang tinggi bagi kita karena kita melihat packingannya bagus, kita akan membeli produk tersebut. Karena kita mulai tertarik dari bentuk fisiknya, kita udah mulai berpersepsi bahwa kayaknya dari bentuknya aja udah bagus, mungkin memiliki fungsi yang sangat berarti bagi teman-teman. Nah, otomatis teman-teman akan membeli karena sudah yakin dengan bentuk fisiknya atau penampilan produknya, karena kayak ya terjamin aja kalau misalnya produk tersebut bagus. Kita masuk ke kepribadian konsumen. Kepribadian didefinisikan sebagai ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang menanggapi lingkungannya. Kemudian, kepribadian mempengaruhi pilihan seseorang terhadap produk. Nah, misalnya, seorang wanita ini ada yang memiliki kepribadian feminim dan ada juga seseorang wanita yang memiliki kepribadian tomboy. Nah, oleh karena itu, makanya terjadi perbedaan antara sifat pembelian antara kedua konsumen tersebut. Ada yang konsumen menyukai membeli produk yang feminim tersebut, nah maka mereka akan membeli produk-produk yang mendefinisikan bahwa dirinya feminim. Kayak mereka itu lebih sering menggunakan dress ataupun menggunakan rok. Beda lagi kalau misalnya dengan konsumen yang memiliki kepribadian tomboy, mereka akan cenderung memilih produk yang netral dipakai cowok ataupun cewek. Nah, sifat-sifat kepribadian konsumen ini berakibat yang pertama, mencerminkan perbedaan individu. Nah, otomatis seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau misalnya konsumen yang feminim beda dengan konsumen yang tomboy, maka mereka akan membeli produk yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, otomatis tercerminnya perbedaan individu dari yang satu dengan yang lainnya karena sudah berbeda dari segi kepribadian. Yang kedua, sifat konsisten dan bertahan lama. Kepribadian ini kalau tidak diubah akan bertahan terus-menerus dan bertahan lama. Lain halnya kalau misalnya konsumen tersebut sudah merubah kepribadiannya, maka produk yang akan mereka beli juga akan berubah sesuai dengan kepribadian yang barunya. Nah, yang ketiga, kepribadian tersebut dapat berubah. Kepribadian itu dapat berubah karena sesuai dengan lingkungan ataupun lingkungan ada yang membuat membuat kepribadiannya berubah, maka konsumen tersebut akan mengalami perubahan sedikit demi sedikit kepribadian yang ada pada diri mereka. Mereka akan merubah kebiasaan-kebiasaan mereka ataupun produk-produk yang sudah mereka beli, dan kemudian mereka akan membeli produk-produk yang baru sesuai dengan kepribadiannya. Kemudian kita masuk kepada faktor-faktor terbentuknya kepribadian. Nah, adapun faktor-faktor yang mendukung terbentuknya kepribadian seseorang yaitu unsur-unsur badan dan juga jiwa manusia serta lingkungannya. Nah, ini disebut sebagai faktor endogen ataupun faktor eksogen, di mana faktor endogen ini berasal dari dalam diri seseorang tersebut. Misalnya, kepribadian tersebut sudah ada sejak lama, sejak mereka lahir. Nah, yang kedua itu faktor eksogen biasanya terpengaruhi dari lingkungan konsumen tersebut. Kepribadian ada yang mempengaruhinya karena lingkungan mereka secara otomatis mempengaruhi kepribadian mereka juga. Kemudian pembelajaran konsumen merupakan proses di mana para individu memperoleh pengetahuan dan pengalaman dan dalam pembelian dan konsumsi yang mereka terapkan pada perilaku yang berhubungan di waktu yang akan datang. Nah, konsumen tentunya mereka akan belajar terlebih dahulu mengenai suatu produk. Nah, kemudian dengan belajar tersebut, mereka memperoleh pengalaman ketika sudah membeli produk tersebut. Nah,
jenis-jenis proses belajar itu ada dua. Yang pertama belajar kognitif, yang kedua belajar perilaku. Nah, belajar kognitif ini adalah proses belajar yang dicirikan oleh adanya perubahan pengetahuan. Nah, bisa saja akibat adanya perubahan pengetahuan ataupun pengetahuan kita bertambah sehingga menambah pengetahuan kita akan suatu produk. Nah, yang menekankan proses mental konsumen untuk mempelajari informasi. Nah, ketika terjadinya perubahan pengetahuan, maka konsumen itu akan memperoleh banyak informasi dan mentalnya juga akan berubah karena sudah mengetahui banyak informasi tentang suatu produk karena adanya pengetahuan. Nah, yang kedua itu ada belajar perilaku, adalah proses belajar yang terjadi ketika konsumen bereaksi dengan lingkungannya ataupun stimulus luar. Nah, pengalaman dan lingkungannya akan menyebabkan perubahan perilaku yang relatif permanen. Proses belajar perilaku terbagi atas 3. Yang pertama itu adalah proses belajar classical conditioning. Nah, memiliki pengertian suatu teori belajar yang mengutarakan bahwa makhluk hidup, baik berupa manusia ataupun hewan, binatang adalah makhluk pasif yang bisa diajarkan perilaku tertentu melalui pengalaman. Nah, tentunya kita itu sangat bisa sekali diajarkan tentang produk tersebut dengan pengalaman, baik manusia yang berbeda kepribadiannya ataupun manusia yang memiliki sifat yang berbeda, tentunya bisa diajarkan mengenai tentang suatu produk. Nah, sehingga perilaku mereka dapat berubah dalam proses belajar. Nah, yang kedua itu ada proses belajar instrument conditioning. Nah, memiliki pengertian bahwa proses belajar yang terjadi pada diri konsumen akibat konsumen menerima imbalan yang positif atau negatif karena mengonsumsi suatu produk sebelumnya. Nah, misalnya konsumen tersebut dari menggunakan produk yang telah ia beli mendapatkan dampak yang positif, makanya konsumen belajar bahwa produk ini memang baik bagi mereka, sehingga mereka akan membelinya ulang. Beda lagi kalau misalnya produk tersebut menghasilkan dampak yang merugikan, maka konsumen akan belajar untuk tidak membeli lagi produk tersebut karena merugikan si konsumennya. Nah, yang ketiga yaitu adalah proses belajar vicarious learning yang memiliki pengertian bahwa proses belajar yang dilakukan oleh konsumen ketika ia mengamati tindakan atau perilaku orang lain. Nah, seringkali kita melihat review orang lain di media sosial misalnya. Ketika kita melihat reviewnya, kita akan otomatis tertarik. Wah, kayaknya produk ini memang benar memiliki khasiat ataupun manfaat yang bisa membantu kebutuhan saya. Nah, oleh karena itu, si konsumen akan membeli produk tersebut. Kemudian kita akan masuk kepada memori atau ingatan. Memori di sini memiliki pengertian bahwa sistem mental yang aktif yang bekerja untuk menerima, menyimpan, mengatur, mengubah, dan mengingat informasi. Memori terdiri dari dua komponen yang saling terkait, jangka pendek dan jangka panjang. Nah, memori ini didapatkan karena ketika kita sudah membeli produk. Nah, konsumen memiliki memori baik itu yang baik ataupun yang buruk tentang produk yang sudah mereka beli. Nah, otomatis kalau misalnya produk tersebut memiliki memori yang berkesan bagi seorang konsumen, mereka akan melakukan pembelian ulang. Nah, oleh karena itu, memori ini sangat diperlukan bagi konsumen. Kemudian, cara pemasar dapat membantu ingatan konsumen, yaitu melalui cara pengulangan. Nah, misalnya kalau kita melihat bahwa suatu produk ketika diiklankan di suatu TV ataupun di media sosial, ini merupakan cara pemasar untuk mengulang mengenai pengenalan tentang produk mereka agar si konsumen ini ingat. Dengan adanya pengulangan ini sehingga membantu konsumen untuk membeli lagi produk mereka. Kemudian yang kedua itu adalah isyarat bergambar. Nah, kalau misalnya pemasar menggunakan iklan dengan bergambar akan mendatangkan manfaat yang banyak karena konsumen itu lebih suka tentang iklan yang bergambar dibanding mereka membaca informasi suatu produk. Karena menurut saya pribadi, kalau misalnya iklan yang bergambar seperti yang ditampilkan di televisi ataupun di media sosial, itu lebih mudah masuk informasinya dibanding ketika kita hanya membaca informasi produk pada kemasan. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran, di mana pembelajaran ini pihak produsen itu ataupun pemasar
meletakkan informasi produknya pada kemasannya, sehingga si orang konsumen tersebut dapat membaca informasi produk tersebut pada kemasannya, sehingga konsumen belajar terlebih dahulu mengenai informasi produk, kemudian mereka akan membeli produknya. Kemudian kita masuk juga kepada pemikiran. Pemikiran adalah proses menggunakan akal untuk mempertimbangkan sesuatu. Ini mencakup berbagai proses mental yang berbeda, seperti mempertimbangkan ide atau proporsi atau menilai itu benar. Nah, biasanya kalau pemikiran ini, seorang konsumen tersebut akan memikirkan apakah kualitas produk ini yang saya cari atau apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan atau keinginan saya. Nah, yang ketiga, apakah pemikiran si konsumen ini, mereka mulai memikirkan apakah harga produk tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Sehingga apabila semua item yang mereka pikirkan tersebut sudah sesuai dengan yang mereka inginkan atau mereka sanggupi, maka pihak konsumen ini akan membeli produk mereka karena dalam pikirannya mereka sudah sanggup untuk membeli produk tersebut karena sesuai dengan kebutuhannya ataupun keinginannya maupun karena kemampuan finansialnya. Nah, kita masuk yang terakhir, yaitu adalah motivasi, di mana motivasi adalah kekuatan pendorong yang mendorong orang untuk bertindak. Ini mewakili alasan yang dimiliki seseorang untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu. Nah, motivasi ini memiliki pengaruh kekuatan yang mendorong pihak konsumen untuk membeli produk yang memang mereka butuhkan karena adanya faktor pendorong berupa motivasi untuk mereka membeli produk tersebut. Motivasi yang mendorong konsumen untuk membeli biasanya dipicu oleh ketegangan psikologis yang disebabkan oleh kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, di sini contohnya misalnya ada seseorang yang memiliki berat badan yang lebih. Nah, oleh karena itu si konsumen tersebut termotivasi untuk menurunkan berat badannya. Nah, makanya mereka mencari produk-produk yang memiliki fungsi untuk menurunkan berat badan. Sebaliknya, apabila seseorang tersebut memiliki berat badan yang kurus, mereka akan cenderung mencari produk yang dapat menambah berat badan mereka. Sehingga dengan adanya faktor psikologis ini atau ketegangan psikologis ini memacu mereka termotivasi untuk membeli suatu produk yang dapat melengkapi kebutuhan mereka, sehingga kebutuhan yang tadinya tidak terpenuhi dapat terpenuhi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, tutur kata yang kurang berkenan, dan kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.